Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sedharma, para upasaka upasika, kita merangkapkan kedua tangan kita, mengagungkan guru junjungan kita. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sapi Bodhisattvaya Maha Sattvaya. Selamat sore, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada sore hari ini saya diberikan satu kesempatan yang baik untuk menyampaikan atau berbagi tentang Dhamma, tentang apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan pada kesempatan sore ini kita akan membahas satu topik yang begitu menarik. Topiknya adalah kebiasaan buruk yang perlu diwaspadai. Sebelumnya saya izin untuk berbagi layar kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, tema kita adalah kebiasaan buruk yang perlu diwaspadai. Tentu kalau kita berbicara tentang kebiasaan buruk, ada juga kebiasaan yang sifatnya baik. Dalam hal ini, tentu kita sebagai Buddhis telah memahami apa yang menjadi kebiasaan buruk, apa yang menjadi kebiasaan yang baik. Tentu kegiatan-kegiatan setiap minggu yang dilakukan di Wihara Ekayana ini, yang diikuti oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu memahami bahwa ini adalah satu kebiasaan yang sifatnya baik. Nah, jadi pada kesempatan ini ada yang perlu kita pertahankan dan kita kembangkan, dan ada yang harus kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan adalah kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya buruk, tetapi yang harus kita kembangkan adalah kebiasaan yang sifatnya baik. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa yang baik terlebih dahulu, kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, tentu kita selalu bertanya-tanya, kebiasaan kita sebagai umat Buddha melakukan aktivitas di wihara secara rutin. Tentu yang menjadi pertanyaan besar, apa sih ya manfaat ketika kita melakukan kegiatan rutin di wihara? Ya, jadi banyak pertanyaan besar. Karena setiap orang memiliki tujuan masing-masing ketika hadir di wihara. Ada yang hadir ketika saat dirinya membutuhkan. Ketika tidak membutuhkan, mereka tidak mau hadir. Kondisi seperti apa yang seperti itu? Contoh saat mengalami kesulitan. Contoh saat mengalami bencana, musibah. Datang ke wihara menginginkan berbuahnya karma baik. Ada juga yang seseorang melakukan kegiatan di wihara ini karena memang benar-benar ingin memahami Dhamma, ingin mempraktekkan Dhamma supaya hidupnya lebih indah. Nah, maka di sini pertanyaan besar ini harus kita jelaskan apa sesungguhnya ketika kita hadir di wihara. Tentu dalam hal ini kita lebih kerucutkan kepada ketika kita belajar Dhamma. Belajar Dhamma diawali dengan mendengarkan Dhamma. Jadi kita akan membahas apa sih manfaatnya ketika kita mendengarkan Dhamma, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini ada 5 manfaat mendengarkan Dhamma. Hal ini saya ambil dari Anguttara Nikaya ketiga 2482 ya halamannya. Ini ada 5 manfaat mendengarkan Dhamma. Jadi Bapak Ibu boleh melihat ke dalam diri sendiri. Apa sih tujuan saya datang ke wihara? Apa sih manfaat saya mendengarkan Dhamma? Kadang-kadang ketika kita mengikuti kegiatan Dhamma kelas seperti ini, pasti kita selalu bertanya, apa sih tema hari ini? Temanya kayaknya saya pernah mendengar lah, saya tidak usah ikut hadir, saya tidak mau mendengarkan karena sudah saya pernah mendengarkan tema serupa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini perlu kita pahami kembali apa manfaat mendengarkan Dhamma.
Yang pertama dijelaskan sebagai asutang sunati, yaitu mendengarkan hal-hal yang belum pernah kita dengar atau yang belum pernah kita ketahui dan mendapat pengetahuan dhamma yang baru. Jadi ketika kita datang ke wihara mendengarkan dhamma, kita menginginkan pengetahuan yang baru yang belum pernah kita ketahui. Kadang saat ulasan dhamma itu bisa saja temanya sama atau judulnya sama, tetapi pembahasannya mungkin ada yang inovatif, ada yang berbeda, dan juga ada contoh-contoh yang relevan yang mungkin memang memiliki perbedaan saat setiap penceramah menyampaikan dhamma tersebut. Nah, ini adalah yang pertama adalah belum mengetahui dan ingin mengetahui. Disebut sebagai asutang sunati. Lalu yang kedua adalah sutang pariyodapeti, yaitu hal-hal yang pernah kita dengar tapi belum jelas dan kita dengarkan kembali. Jadi kita mendengarkan kembali walaupun kita sudah pernah mendengarkan hal itu. Kita lebih memantapkan apa yang pernah kita ketahui, ya, bukan untuk membandingkan penceramah ini bagus, penceramah ini tidak bagus, tetapi tujuan kita mendengarkan adalah untuk diri kita sendiri. Karena sesungguhnya bukan hanya hiburan ketika kita mendengarkan dhamma, tetapi bagaimana kita menambah sada di dalam diri kita, yaitu dengan mendengarkan ulasan-ulasan dhamma yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Sudah pernah didengar dan kita ingin mempertegas kembali. Kemudian yang ketiga adalah kankang wihanati, yaitu keraguan-raguan kita kepada Sang Tiratana dapat hilang dan keyakinan dapat bertambah. Ya, ini adalah mempertebal keyakinan kita ketika kita aktif mendengarkan dhamma atau sering belajar dhamma. Lalu yang keempat adalah diti ujung karoti, yaitu mendengarkan dhamma dapat membuat kita memiliki pengertian yang benar. Selama ini mungkin banyak seseorang yang membaca buku belajar sendiri, akhirnya tidak ada pembanding pengetahuan ya untuk bertukar pengetahuan, saling berbagi ya. Ya, ini ketika kita belajar dhamma ya, yaitu maka seseorang yang tekun belajar dhamma maka memiliki yang namanya pengertian yang benar. Kemudian yang kelima yaitu adalah citamasa pasidati, yaitu pikiran kita akan terang dan tentunya kita semua yang belajar dhamma akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasannya manfaat mendengarkan dhamma, ketika kita selalu melakukan aktivitas seperti ini secara rutin, Bapak Ibu setiap minggu mendengarkan dhamma, ini kan adalah suatu kebiasaan yang tentunya hal ini adalah sifatnya baik. Kalau kita sudah memahami bahwa ini adalah kebiasaan yang baik, mari kita pertahankan dan mari kita kembangkan. Poin pertama sudah kita dapat bahwa ini adalah kebiasaan yang baik yang harus saya lakukan. Maka kadang-kadang seseorang yang selalu datang ke wihara, rajin membaca parita, mendengarkan dhamma, ketika suatu saat tidak datang ke wihara, rasanya ada yang kurang di dalam dirinya. Walaupun mungkin secara materi mereka mendapatkan ya berlimpah, tetapi kebiasaan yang sering dilakukan tiba-tiba terhalang dan mereka tidak bisa melakukan, seakan-akan ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang. Maka inilah Bapak Ibu pentingnya kita sudah memahami ini adalah suatu kebiasaan baik dan kita pertahankan serta kita kembangkan. Nah, ketika kita sudah memahami sesuatu yang baik, nah mari kita beranjak apa yang menjadi suatu kebiasaan yang buruk, dan tentunya ketika kita memahami kita juga harus waspada, kita juga harus berhati-hati terhadap kebiasaan yang buruk. Kita mulai dari khotbah dari sutta yang bernama Kalama ya, Kalama Sutta. Ini saat ada kalimat yang sangat-sangat indah untuk kita pahami, untuk kita pelajari.
Di sini dikatakan, para kalama, bila kalian sendiri mengetahui hal-hal ini buruk, hal-hal ini salah, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan menuju pada keburukan dan kerugian. Tinggalkanlah hal-hal itu. Kemudian yang kedua, para kalama, bila kalian sendiri mengetahui hal-hal ini baik, hal-hal ini tidak dapat disalahkan, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan menuju pada keuntungan dan kebahagiaan. Masuklah dan berdiamlah di dalamnya. Artinya ketika kita tarik kesimpulan seperti apa yang saya sampaikan di awal, ketika kita sudah mengetahui jika hal-hal ini buruk, jika dilakukan pasti juga akan mendatangkan keburukan dan kerugian, maka kita harus meninggalkan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita sudah memahami bahwa ini hal-hal yang baik, jika dilakukan dan dilaksanakan, maka akan mendatangkan yang namanya keuntungan dan kebahagiaan, maka kita harus melaksanakan hal tersebut. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman yang benar terhadap segala sesuatu tersebut harus benar-benar kita teliti, benar-benar kita kaji, apakah ini hal-hal yang buruk atau apakah ini hal-hal yang baik. Maka kalau kita jabarkan lebih rinci lagi, bahwa kita bisa lihat sekarang adalah perilaku-perilaku apa saja ya yang dinilai bahwa ini adalah hal-hal yang buruk. Tentu perilaku-perilaku yang seperti praktik moralitas yang dilakukan oleh umat Buddha. Maka umat Buddha itu bertekad untuk tidak melakukan yang namanya pembunuhan. Apa yang menjadi hal yang buruk? Seseorang yang gemar melakukan pembunuhan, ya, maka ketika hal ini adalah buruk, ya tinggalkan hal-hal tersebut. Kalau ini terus-menerus dilakukan, maka ini akan menjadikan suatu kebiasaan yang buruk. Ya, mencuri, berbuat asusila, tentang ucapan yang tidak benar, ya, mengkonsumsi minuman dan makanan yang melemahkan kesadaran, ini adalah kebiasaan buruk, maka ditinggalkanlah hal-hal seperti itu. Tinggalkan. Kalau itu dilakukan, maka akan menuju pada keburukan dan kerugian terhadap diri sendiri. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian paham. Ya, kalau semisal saya kasih contoh, ketika kita menggunakan ucapan kita yang tidak baik, maka juga kembali kepada diri kita. Kita juga akan diserang dengan ucapan, dengan kata-kata yang tidak baik. Karena kita memahami ini hal yang buruk. Maka kita sebagai umat Buddha yang gemar belajar Dhamma, memahami ini adalah hal buruk, kita tidak melakukan. Maka seperti tadi, dibacakan tekad untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, bahkan sampai yang terakhir, tidak mengkonsumsi minuman dan makanan yang melemahkan kesadaran. Pemahaman hal tersebut akan mendatangkan dampak yang positif kepada diri kita. Kita sudah tahu dan kita sudah mampu membedakan ini adalah hal-hal yang buruk, saya singkirkan. Ya. Dan kalau ini adalah hal-hal yang baik, saya lakukan terus-menerus. Maka saya rasa Bapak Ibu yang hadir sering ke wihara, karena sudah tahu bahwa kewihara adalah hal-hal yang baik, maka patut dilakukan terus-menerus dan maka harus patut dikembangkan. Pengembangannya apa? Kalau ketika seseorang umat Buddha yang biasa hanya datang ke wihara, pengembangannya bisa berupa di wihara banyak aktivitas-aktivitas yang sifatnya baik seperti donor darah, bakti sosial, ya. Ini adalah pengembangan dari apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita semua lakukan. Pengembangannya melalui hal-hal tersebut. Karena kita sudah tahu bahwa ini adalah hal-hal yang baik yang sudah saya dapatkan dari wihara melalui Dhamma tadi. Dikembangkan serta dipertahankan.
Dua hal ini sangat memiliki pengaruh yang besar. Kalau belum mampu mengembangkan, minimal kita mempertahankan kegiatan aktivitas yang baik ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kebiasaan-kebiasaan buruk itu, ketika kita bertanya dari mana sumbernya terjadinya kebiasaan-kebiasaan yang buruk tersebut, ya, maka di sini dikatakan oleh Sang Buddha bahwa sebabnya adalah 3 akar kejahatan itu: keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kalau seseorang di dalam dirinya diliputi keserakahan, dalam hidup ini pengennya mengumpulkan segala sesuatunya, pengennya menggenggam, pengennya mencengkram, dan pengennya tidak akan lepas dari dirinya. Kalau kita flashback ke belakang, ketika kita lahir, apa yang kita bawa saat kita baru lahir? Tentu kita berpikir tidak ada yang kita bawa. Ketika seseorang meninggal dunia, apa yang dibawa? Tentu tidak ada yang dibawa. Hanya kebaikanlah yang akan dibawa. Jika seseorang masih diliputi keserakahan, maka caranya pun pasti akan salah, ya. Tentu hidupnya tidak akan bahagia, memanfaatkan apa yang didapat tersebut, dan tentunya tidak bisa berbagi kebaikan karena serakah yang diliputi di dalam dirinya. Maka kalau kita bisa tahu, memahami bahwa keserakahan ini adalah tidak baik, maka juga harus ditinggalkan. Praktiknya umat Buddha adalah bagaimana mengembangkan cinta kasih. Cinta kasih ketika dikembangkan, banyak perilaku-perilaku yang bisa kita lihat dalam kehidupan nyata. Seperti tadi saya katakan, seperti bakti sosial, membantu orang di luar sana, itu adalah pengembangan daripada cinta kasih. Meninggalkan yang namanya keserakahan ini. Lalu kita beranjak yang kedua adalah tentang kebencian. Ini juga satu hal yang harus kita kikis, harus kita tinggalkan. Kebencian yang ada di dalam diri kita. Maka saat meditasi tadi, ini salah satu pengembangan cinta kasih melalui pikiran. Kita mengarahkan pikiran kita, sekalipun kepada orang-orang yang kita benci, kita mengatakan, semoga mereka berbahagia. Karena identik umat Buddha selalu mengatakan sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya kita sudah mendoakan semua makhluk tanpa terkecuali supaya hidupnya bahagia, supaya hidupnya sejahtera. Ya, ini adalah pengembangan untuk mengikis yang namanya kebencian. Kalau kebencian ini semakin kuat di dalam diri seseorang, maka tidak ada benarnya ketika kita melihat segala sesuatu. Melihat orang yang pernah berucap tidak baik, kita sudah tidak mau bertatap muka, bahkan tidak mau menyapanya. Karena kebenciannya kuat. Ya, maka hal ini adalah sebagai sesuatu yang merugikan dan tidak baik, maka kita harus meninggalkan hal ini. Lalu yang ketiga adalah kebodohan batin. Kalau berbicara kebodohan batin ini, ya, bodoh di sini bukan berarti seseorang yang tidak bersekolah secara formal, tetapi sifatnya adalah tentang kebodohan batin. Mereka yang sulit membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Seperti tadi mengatakan bahwa hal-hal yang tidak baik dikatakan adalah sesuatu yang baik. Ini sifatnya adalah seseorang yang memiliki kebodohan batin yang kuat. Lalu setiap pekerjaan yang penting mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka tidak dapat membedakan pekerjaan yang layak atau pekerjaan yang tidak tercela atau yang tercela. Mana yang harus saya lakukan? Mereka tidak mengetahui hal seperti ini. Ini sifatnya adalah kebodohan batin yang dimiliki oleh seseorang. Maka kalau hal ini dilakukan, ya hasilnya negatif. Maka seseorang tidak terampil, pasti hidupnya juga tercela. Karena 3 akar kejahatan ini masih melekat kuat di dalam diri seseorang.
Dan hal ini juga harus kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, setiap kehidupan kita, perilaku kita kadang sulit untuk kita kontrol. Bahkan kalau prosentase, kadang-kadang kita tidak pernah menghitung. Dalam satu hari ini saja, apakah saya banyak melakukan perbuatan baik atau justru sebaliknya? Apakah saya malah banyak melakukan perbuatan yang buruk? Maka di dalam Dhammapada 163 dikatakan, sungguh mudah melakukan hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat, tetapi sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa kriminal-kriminal yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, kita pasti memahami bahwa hal tersebut dilakukan tanpa ada pendidikannya terlebih dahulu, seperti mencuri dan lain sebagainya. Ya, berbeda ya dengan yang memang didoktrin seperti teroris. Ya, sungguh mudah melakukan hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Kita bisa memukul, kita bisa mencaci maki, sangatlah mudah. Ya, mohon izin saya minum sebentar. Jika ketika kita melakukan hal yang baik, itu harus usahanya begitu kuat, ya. Usahanya harus begitu kuat, kita harus tekun, kita harus rajin. Contoh yang ringan saja, ketika Bapak Ibu punya anak, diminta untuk ke wihara, itu Bapak Ibu merayunya sangat-sangat manis sekali, ya. Apalagi anak-anak remaja yang mungkin kalau ke wihara itu anti, ya. Lebih suka di rumah, diam di kamar, main game, damai. Tapi kalau untuk ke wihara, kadang-kadang sulit. Makanya kita bisa menjelaskan bahwa berbuat baik itu juga sulit, ya. Usahanya harus kuat, belajar damanya juga harus kuat, dan bagi orang tua mendidiknya juga harus benar-benar ekstra. Nah, inilah Bapak Ibu, kita bisa pahami bahwa melakukan sesuatu yang baik itu butuh usaha, butuh komitmen, butuh perilaku yang terus-menerus dilakukan. Ya, kita next. Maka di sini kita bisa pahami, ya, di dalam Majjhima Nikaya ke-61 halaman 415, ya, di sini Buddha mengajarkan kepada kita semua ada 4 hal, ya, yang harus kita pahami. Apa keempat hal tersebut? Yang pertama adalah untuk hal yang buruk yang belum dilakukan, jangan dilakukan. Lalu yang kedua adalah untuk hal yang buruk yang pernah dilakukan, berhentilah. Yang ketiga adalah untuk hal yang baik yang belum dilakukan, lakukanlah. Untuk hal yang baik yang pernah dilakukan, lakukanlah terus. Ini adalah satu perenungan, satu hal yang perlu kita ingat. Jika kita belum atau kita mengetahui bahwa hal ini adalah buruk, ya berhenti, jangan dilakukan. Bahkan yang belum dilakukan masih kita konsep di dalam pikiran. Semisal begini, saya kalau mencuri mangga tetangga itu kayaknya enak. Kebetulan tetangga saya tidak ada di rumah, itu kan belum dilakukan, tetapi di dalam pikiran sudah ada. Dan kalau ketika kita mengetahui nanti dampaknya seperti apa, maka kita jangan melakukan hal tersebut. Ya, intinya adalah dalam keempat poin ini, ya,
kita harus bercermin. Maka di dalam sutta ini ya, itu ada satu perumpamaan yang mana Sang Buddha itu memberikan perumpamaan cermin Dhamma kepada Rahula. Ya, kita bisa tahu ya, cermin itu adalah melihat diri sendiri. Maka di dalam sutta ini juga perumpamaan cermin Dhamma kepada seorang yang bernama Rahula. Perumpamaannya seperti ini. Sebelum seseorang bertindak, berucap, dan berpikir, seseorang seharusnya merenungkan hal ini. Seseorang bisa bercermin kepada diri sendiri sebelum bertindak kepada orang lain. Ketika seseorang menyadari bahwa semua orang takut pada hukuman dan kematian, setiap makhluk mencintai hidup. Setelah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, ia seharusnya tidak memukul atau membunuh orang tersebut atau makhluk tersebut. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Artinya, perumpamaan cermin ini membuat diri kita sadar kalau kita melakukan hal ini kepada orang tersebut, kepada makhluk lain, apa yang dirasakan oleh makhluk lain tersebut. Kalau makhluk lain tersebut merasa dirugikan, merasa kesakitan, merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia, maka jangan lakukanlah, walaupun itu sekali-kali. Maka cermin itu coba, jika posisi itu adalah diri kita, apakah kita mau dikondisikan seperti itu? Apakah kita mau kalau kita selalu dicela, dicaci, diejek, dihina, diperlakukan tidak baik? Tentu kita tidak mau. Maka kalau kita memiliki perasaan aku tidak mau, aku tidak suka dengan perilaku seperti itu, maka kita juga tidak boleh melakukan perilaku yang sama seperti itu. Karena kita memahami kalau hal itu dilakukan, maka juga dampaknya membuat orang tersebut menderita, makhluk tersebut menderita, dan kalau posisi itu ada pada diri kita, ya kita juga tidak suka, kita menderita. Maka jangan lakukanlah hal ini. Nah, ini kalau kita lakukan terus-menerus, sebelum melakukan segala sesuatu, kita harus melakukan perenungan tersebut. Maka ini adalah sebagai kebiasaan. Maka mari bangun kebiasaan yang baik ini. Sebelum melakukan segala sesuatu, renungkan dampaknya itu seperti apa. Kalau dampaknya baik, lakukanlah terus-menerus. Tapi kalau dampaknya buruk, stop dan berhentilah perilaku seperti itu atau ucapan seperti itu. Kalau kita lakukan terus-menerus, ini adalah perbuatan buruk, akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik untuk diri kita dan untuk makhluk lain. Nah, maka kita harus waspada, harus berhati-hati terhadap kebiasaan-kebiasaan ini. Kita sendirilah yang bisa memilih mana yang harus saya lakukan terus-menerus. Apakah kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu memiliki pemahaman yang benar terhadap kebiasaan-kebiasaan yang ada. Maka di sini saya mengambil satu tulisan dari seorang dokter, ya. Ini dokter Taufik Pasiak, ya. Ini adalah ahli neuroanatomi dan neuroscience, mengatakan bahwa membuat sesuatu jadi kebiasaan dibutuhkan usaha yang lebih. Ya, tadi saya katakan bahwa mengajak orang berbuat baik itu juga usahanya harus lebih, harus kuat, harus konsisten. Mengajak anak-anak, mengajak teman-teman untuk ke wihara itu juga kita itu harus usahanya kuat, mengajaknya, merayunya, ya, memberikan satu manfaatnya. Oh, kalau ke wihara itu manfaatnya seperti ini. Kita ada usaha yang kuat untuk mengajak yang namanya seseorang melakukan perbuatan baik, dan diri kita sendiri juga membutuhkan usaha untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, harus dilakukan secara kontinu, ya. Menurut riset, orang setidaknya butuh 22 hari untuk membentuk kebiasaan baru, terutama kebiasaan yang berkaitan dengan motorik, ya, berkaitan dengan gerak, ya.
Nah, di sini dikatakan sesuatu itu dilakukan terus-menerus, continue, dan setidaknya di sini dikatakan bahwa 22 hari itu adalah waktu untuk membentuk kebiasaan yang baru. Dan 22 hari ini dikatakan adalah perilakunya, kegiatannya dilakukan secara kontinu. Maka akan melakukan atau terjadi yang namanya kebiasaan yang baru, ya. Maka kalau Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman sekalian ingin ya membuat satu kebiasaan yang baru, lakukanlah dan butuh perjuangan. Hal ini kalau itu sifatnya perilaku, ya lakukanlah terus-menerus, ya, lakukanlah secara kontinu. Kalau itu ucapan, Bapak Ibu, saudara sekalian ingin merubah kebiasaan ucapan yang tidak baik, dirubah menjadi kebiasaan yang baik, ya, maka butuh yang namanya usaha dan butuh ucapan itu terus-menerus dilakukan selama 22 hari. Ini dari teori yang ditemukan oleh ahli, ya. Nah, jadi saya berbicara seperti ini adalah merujuk kepada teori. Jadi kalau kebiasaan buruk secara ucapan nih, contoh ketika seseorang dikageti, pasti keluar kata-kata yang tidak baik. Maka rubahlah hal tersebut. Apakah bisa? Ya bisa, semuanya bisa. Tergantung kita punya usaha atau tidak tadi. Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, atau kalau kita sebagai umat Buddha, ya berucap menyebut nama-nama Buddha atau Nianfu tadi. Ya, ini akan membantu mengurangi kebiasaan ucapan yang keluar yang sifatnya buruk. Nah, ini butuh usaha ya Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, di sini ada satu kalimat pencerahan juga yang dikatakan oleh Aristoteles, ya. Di sini beliau mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu, keunggulan bukanlah sesuatu perbuatan, melainkan kebiasaan. Ya, saya ulangi, kita adalah apa yang kita kerjakan secara berulang-ulang. Kalau apa yang kita lakukan secara berulang-ulang, contohnya kita sering berucap, yang kita ulang-ulang itu adalah kata-kata yang tidak bagus, kita akan dicap, diklaim oleh orang-orang bahwa kita ucapannya tidak bagus. Kalau kita melakukan atau malas-malasan, melakukan kegiatan di wihara, aktivitas lainnya, lalu kita dilabeli bahwa kita orangnya malas. Ya, jadi apa yang kita kerjakan ini adalah diri kita. Tergantung apa yang kita lakukan. Apakah sifatnya baik atau buruk. Ini yang akan melabeli diri kita sebagai apa yang sering kita lakukan tersebut. Ya, banyak seseorang yang selalu dicap seperti itu. Kalau perilakunya terus-menerus dilakukan perilaku yang sama, ucapan yang sama. Nah, ini mari kita membentuk Bapak Ibu perilaku-perilaku yang sifatnya baik terus-menerus dilakukan. Maka saya rasa Bapak Ibu yang hadir di sini karena aktif ke wihara, maka selalu dilabeli Anda adalah orang-orang yang baik. Anda adalah orang-orang yang berbakti kepada Dhamma. Ya. Tapi kalau orang-orang yang selalu berucap tidak benar, malas ke wihara, ucapannya menyakitkan, ucapannya menyinggung, perilakunya merugikan orang lain, pasti selalu dilabeli Anda adalah orang-orang yang jahat, Anda adalah orang-orang yang tidak baik. Maka kita ketika memahami hal ini, kita adalah penentu diri kita sendiri. Kita adalah arsitek hidup bagi kita sendiri. Mau membuat arsitek kita dicap baik atau buruk, ya diri kita sendirilah yang menentukan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, nah maka bagaimana menciptakan kebiasaan yang baru? Ya, kita juga harus memiliki komit, kita juga harus mempelajari, kita juga harus melakukan, ya. Maka tiga hal ini sangat penting sekali: berkomitmen, mempelajari, dan melakukan. Apa yang kita pelajari ini kita dapatkan, kita memiliki pengetahuan yang baik, ya. Ini sudah menjadi bekal untuk diri sendiri, untuk diri kita.
Setelah ada bekal terhadap diri sendiri, maka yang selanjutnya teori yang kita dapatkan ini kita lakukan, kita praktekkan. Ya, tadi diajarkan bahwa kalau kebiasaan itu baik, sifatnya akan menguntungkan diri sendiri. Kita praktekkan terus-menerus. Ya, kalau tadi dikatakan kebiasaan baru dibutuhkan 22 hari dengan konsisten, ya, maka yang selanjutnya adalah memiliki komitmen tadi. Saya harus melakukan terus-menerus ini. Ya, karena saya menganggap ini adalah kebiasaan yang baik, saya harus melakukan terus-menerus. Kalau ada sesuatu yang buruk, ya, karena kita sudah memiliki pengetahuan secara teori, ini adalah sesuatu yang tidak baik, ini adalah sesuatu yang buruk, maka saya harus tinggalkan. Nah, melakukannya dengan apa? Meninggalkan perilaku tersebut. Dan yang terakhir adalah berkomitmen. Berkomitmen saya tidak akan melakukan atau berucap hal-hal tersebut kembali. Karena saya berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang tidak menguntungkan untuk saya, dan ini adalah bukan sesuatu yang tentunya dipuji oleh para bijaksana. Saya harus meninggalkan hal tersebut. Kalau kita lihat kembali bahwa di media-media sosial, ya, di berita-berita kriminal, pasti setiap hari selalu ada berita-berita kejahatan. Ya. Kalau diri kita memahami, oh kadang-kadang saya juga muncul ya namanya perilaku tidak baik. Karena kita sudah menyadari, maka tinggalkanlah, jangan dibiasakan. Ya, jangan dibiasakan hal-hal tersebut. Kalau nantinya ini menjadi suatu kebiasaan dilakukan terus-menerus, diri kita lah yang akan mendapatkan label orang jahat, orang tidak baik. Maka kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang dulu pernah nonton tayangan Buser ya Bapak Ibu, ya itu kan ada Bang Napi namanya ya. Pernah ya Bapak Ibu ya? Apa yang dikatakan Bang Napi? Ya, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Kalau kita memiliki pemahaman bahwa ini tidak bagus, kita tinggalkan walaupun ya ada kesempatan, ya ada kesempatan. Seperti tadi saya berikan contoh ya, ada pohon mangga karena kesempatannya orangnya tidak di rumah, karena kita sudah paham, oh ini tidak baik untuk saya dan ini merugikan orang yang memiliki tadi, ya. Maka untuk itu ini hal-hal yang sangat sederhana tentunya harus kita pahami, dan kalimat dari Bang Nabi ini saya rasa memberikan satu pencerahan cambuk untuk kita untuk selalu ingat terhadap apa yang memiliki, apa yang telah kita pelajari, yang kita pahami, kita mampu membedakan mana kebiasaan baik dan mana kebiasaan buruk. Saya rasa seperti itu, Ko Darwin. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.